Amos. Selamat sore. Selamat sore Pak Sastra. Selamat sore Ibu. Bunda Yudi. Shalom, selamat sore. Semangat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi. Haleluya. Semangat. Haleluya. Sepertinya happy ya sore hari ini ya semuanya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Mari yuk kita satu dalam doa, kita akan memulai ibadah kita akan memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang dalam surga, terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Kau adalah kubu Allah pertahanan kami yang kami percayai Bapa. Tidak ada nama lain Kau yang kami sembah ya Bapa. Terima kasih atas rahmat-Mu yang selalu baru kepada kami setiap hari. Bapa, di mana saat kami doa Galilea Blessing akan memulai ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Kami serahkan ibadah ini Bapa dalam kendali-Mu ya Bapa. Kami mohon kepadamu ya Bapa, jaringan internet PLN di rumah kami masing-masing semua berjalan dengan lancar. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan seri firman Tuhan pada sore hari ini. Biar kami semua terberkati oleh pesan-pesan daripada-Mu ya Bapa. Turunlah pewahyuan atas hamba-Mu ya Bapa. Berkati juga kami, urapi kami ya Bapa. Pada sore hari ini tim doa Galilea Blessing Ministry. Terima kasih Bapak. Kami hendak memulai ibadah kami ini. Semuanya ini kami serahkan di dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Baik, untuk selanjutnya kita akan memuji Tuhan. Silakan Pak Dani. Di-unmute, Pak. Welcome home, Ibu Lydia. Ya. Welcome home. Puji Tuhan. Selamat datang kembali, Ibu Lydia. Rasa sepi di hati, bagai kabut di langit yang biru, yang ku perlukan seorang sahabat mengisi hampa.
Haleluya. Ku dengar welcome home, I'm home with you. Bersorak batinku. Welcome home. Haleluya, haleluya. Thank you Pak Dani, thank you so much. Wih, senang sekali lagu ini, bagus banget ya. Aku baru dengar loh Pak Dani, Ini judulnya apa ya? lagu baru dan untuk khusus dipersembahkan buat Ibu Lydia yang berapa hari ini hilang. Jadi 2 hari gak datang langsung ya ditanya ya. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih yang selalu mengasihi saya setiap hari. Mohon maaf saya kemarin gak hadir oleh karena saya ibu-ibu wanita Kul akan menyiapkan kado Natal. Jadi kita beli kado Natal kemarin untuk door prize. Nanti kita tim doa Galilea Blessing ya, di mana tempatnya di rumah Bunda Yuni kali ini. Nanti Ya, salam. Salam semuanya. Shalom Pak Riel, shalom Bu Juni. Ya, salam Bu Lydia. Semuanya salam. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan Bunda Yuni untuk berdoa. Puji nama Tuhan, glory bagi Bapa. Mari satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang padamu pada sore hari ini Tuhan, untuk mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala berkat dan kasih karunia-Mu. Lindungi dan berkati kami Tuhan, ibadah Galilea Blessing Ministry ini. Beri kami sehat, sempurna, sukacita dari Engkau. Berkati ibadah doa ini dari awal pertengahan hingga selesainya. Biarlah Engkau yang beracara Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari Bro Riel Tarore, silakan. Ini juga welcome home buat Riel, kemarin juga nggak hadir. Ya. Aduh. Iya. Oke, 1, 2, 3, terima kasih. Boleh, udah kedengaran? Oke, silakan. Enggak roaming ya. Kedengaran. Bagus. Bagus. Bagus Boleh. banget. 1, Boleh. enggak silau ya, silau. Enggak tweet. Soalnya saya akan bawakan lagunya Galilea. Sobat dari Galilea. Boleh teh? Sobat. Meskipun tidak membangun tempat penghasilan, umurku makin bertambah, meningkatkan nikmatnya yang dekat, sinari jalan hidup kami satu dan mulai sobat Galilea. Sengsara dalam yang gelap, sobatku, saudara, belajar bergerak, bertegang kepadaku, suara menangis penuh, itu suaraku Tuhan mulai, sobat kami Galilea.
mendengar padaku suara yang manis merdu, itu suara Tuhan mula, sobat dari Galilea. Meskipun di dalam lembah tempat berasing, makin bertambah meningkatkan nikmatnya sinari jalan itu dan satu tanda sobat dari Galilea, sobat dari Galilea. Puji Tuhan, sobat dari Galilea. Ya, ini dipersembahkan untuk Galilea Blessing Ministry. Ya, silakan Ibu Lydia. Satu lagu pujian yang indah sekali. Meskipun di dalam lembah dan terasing jiwaku, umurku makin bertambah. Singkatlah jalanku, namun kasih yang kudus itulah sampai Tuhan. Sobat dari Galilea. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bro Riel. Tuhan memberkati. Baik, untuk selanjutnya silakan kalau Bapak Ibu yang terkasih ingin memberikan kesaksian. Ya, Ibu Lydia dulu nih, yang kemarin 2 hari nggak muncul. Ibu Lydia, kesaksian dong. Ayo dong Bu Lydia, semangat. Oke deh, baiklah. Kalau kesaksian tuh memang harus ya, karena kesaksian itu mengatakan kita mengucap syukur kepada Tuhan, yaitu taat kepada Tuhan. Saya senangnya Bunda Yeni tuh, kalau sudah disuruh kesaksian langsung mau. Paling seneng deh Bunda Yeni kalau di full gospel. Habis banyak sih kasih Tuhan untuk saya, luar biasa. Kalau saya nggak saksikan, aduh, Tuhan kan udah kasih, biar Tuhan kasih lagi, haleluya. Amin. Tiap hari ada pasti kemujizatan Tuhan. Amin, puji nama untuk Tuhan. Kita semua. Ya. Makasih. Makasih Bunda Yen. Nah, kalau saya ingin menyaksikan kasih Kristus, yaitu saat-saat ini saya disibukkan. Disibukkan itu karena kami dari kaum wanita gereja akan mengadakan acara Natal yang mana sebentar lagi, yaitu di panti asuhan disabilitas yang di Jakarta Timur. Nah, kita saat-saat ini menyiapkan sembako dari grup. Jadi kami dan ada beberapa kita door prize, yaitu kemarin saya membeli bersama tim-tim pengurus dari Kulkul WOI, kaum wanita gereja. Ya, puji nama Tuhan ya, sudah terkumpul ya 80% untuk kita ke sembako. Ini atas kasih karunia Tuhan, nah kita mau saling berbagi kasih. Nah, saya senang nih nanti kalau tim doa Galilea Blessing, acara Natalan kita bisa berbagi kasih, baik ke panti jompo ataupun panti mana. Kayaknya belum pernah ya Bunda Yuni kita acara ke panti. Sudah pernah ya? Sudah. Oh sudah, oh saya nggak ikut waktu itu. Yang di Tanjung Priuk ya Bunda. Oke. Udah. Ya baiklah. Kiranya kita tim doa Galilea Blessing ya, kita saling bisa berbagi. Nanti kita bikin waktu ya Bunda Yuni. Ya terima kasih. Ya itulah kesaksian saya ya, kami akan berbagi kasih. Terima kasih. Gereja mana Ibu Lia? Saya gerejanya CK7 PRJ.
PRJ Oh, ini. DBI CK7 PRJ. Ya. Oh iya, dekat Ya. sini. Jadi PRJ. nanti mungkin boleh juga kita bikin outside ya, ketemuan Natal ya. Kan nggak terlalu banyak kita nih ya. Bisa ketemuan, kita sekalian cross kado ya Bu Jenny ya. Nah, betul, keras kado. Ya Ibu Yuni. Oke. Tapi sebelum lanjut, boleh sebelum lanjut buat ini Pak Denny, selamat gunting rambut. Wah. Ngikutin Brother Will kemarin. Brother Will potong rambut. Ini tinggal Pak Sastra nih belum potong rambut nih. Minggu fotonya ya Pak, videoin. Hari Minggu lamaran. Jadi doakan acara ini sudah berlangsung Iya, dengan baik. videoin, Pak. Tuhan berikan cuaca yang baik, tidak hujan, tidak banjir ya. Oke. Brother Yonghok, ini yang kemarin katanya aku puntur yang ke tusuk jarum yang ke 49 ya. Mungkin bisa kesaksian sedikit, Brother Yonghok. Ya. Terima kasih Pak Dani. Ya, Suaranya Brother Yonghok nggak kedengaran. halo? Ya, Dengar? sekarang dengar. Ah, Ya. ini puji Tuhan, kemarin udah aku moto yang ke-49 ya. Jadi kemarin sempat nanya sama dokter karena muka saya ini sering pegal-pegal ya, ada geri-geri gitu. Karena tapi nggak sakit, tapi kalau lagi ngomong agak lama dikit langsung nggak enak gitu loh. Jadi saya naik dia, terus dia jawabannya coba gitu aja. Mungkin karena saya punya stroke di sini lebih parah ya, jadi pada kaki katanya. Jadi kemarin dikasih tambah 2 jenis obat lagi, obat mahal lagi jadi dokter ya. Obat dokter memang mahal, dia kan udah kasih tahu obat dia mahal, tapi bisa lebih cepat sembuh gitu. Jadi hari ini saya udah coba obatnya. Ya puji Tuhan, hari ini udah kayaknya lebih enak dikit ya. Walaupun masih belum sembuh total, tapi puji Tuhan saya percaya tak lama lagi saya akan pulih seperti biasa ya. Amin. Nah, begitu sedikit kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin, amin. Ya ini Faber nih Bu Lydia, udah lama nih juga. Pokoknya hari ini yang sudah lama yang tidak muncul, kita kasih kesempatan. Ayo silakan Sis Faber. Faber. Mana suaranya Faber? Bapaknya Shalom. mana? Shalom. Bapaknya mana Shalom, nih? shalom. Bapaknya nggak ada. Shalom semuanya. Makasih buat dukungan doanya. Saya bersyukur ya kan. Berapa hari ini saya nggak ikut dari hari Kamis. Itu aku ada janjian untuk muat persiapan buat hari Sabtu untuk ada pesanan gitu kan. Jadi nggak bisa ngikutin blessing gitu loh. Puji Tuhan dalam keadaan pandemi ini ya Tuhan memberkati melalui pesanan nasi kotak dari 50 kemarin 160 kita bagi 2. Semua sudah berjalan dengan lancar. Puji Tuhan. Hari Kamis ini ada nasi goreng juga buat berbagi kasih anak-anak jalanan. Itu aja sih Pak semuanya. Saya baik-baik aja. Puji Tuhan ya. Jadi teman-teman saya ingatkan lagi tanggal 18 kita akan ada acara spesial merayakan ulang tahun dari Hansel ya. 18 Hansel November. Tanggal 18 bisa ngikut. kita buat acara lewat Zoom aja ya. Ya. Lilin virtual ya Pak. Ya virtual ya. Iya. Ya nanti Anaknya lagi makan. Kita buat acara khusus buat Hansel. Ya teman-teman semua. Oke silakan Ibu Lydia. Mungkin kita lanjutkan dengan sharing. Oke, selanjutnya kita akan persiapkan hati kita mau sharing firman Tuhan. Silakan yang mau sharing firman Tuhan. Siapa mungkin ini Pak Amos? Bisa Pak Amos? Pak Amos Andi mau sharing firman? Boleh. Kalau nggak ada saya. Pak Amos Andi. Silakan Pak.
Enggak, tadi ada yang mau siapa? Oh ya, Ril siap ya, Ril. Silakan. Ril. Ya, Ril. Sorry, Ril hari ini. Ya, hari ini Ril. Sorry. Ya, terima kasih. Jadi kita sharing firman Tuhan, baru mungkin ada penjelasan lagi atau tambahan. Jadi saya ambil dari firman Tuhan, kita sama-sama baca dulu firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 hingga 23. 1 Yohanes 2 ayat 18 hingga 23. Kalau sudah ada yang siap, nanti sama-sama kita baca dalam hati. Saya akan bacakan dengan suara di sini. Perikopnya antikristus. Demikian firman Tuhan ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ayat 20, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Ayat 21, aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Ayat 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dan dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Demikian firman Tuhan ayat 18 hingga 23 yang saya ambil dari 1 Yohanes 2. Jadi di sini intinya pada pembacaan kita adalah saya titik beratkan atau garis besarkan pada ayat 22, yaitu siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Jadi barang siapa yang menyangkal Yesus adalah Kristus, dia adalah pendusta. Di sini dikatakan dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Jadi apabila kita tidak percaya bahwa Bapa maupun anak itu, maka kita menyangkal Yesus adalah yang Yesus Kristus. Mungkin sekian sharing saya, akan dilanjutkan dengan Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Riel atas firman Tuhannya. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan Pak Andi. Pak Andi mungkin mau saling berbagi. Sharingnya yang berat ini Real hari ini nih ya. Iya. Oh, ya. Oke, mungkin sebelum Pak Amos saya bantu nih ya teman-teman semua. Saya siapkan dulu. Oke. Saya siapkan dulu firman-nya. Ya. Jadi dalam Yohanes 1 Yohanes 2 ini dikatakan Yohanes 2 ya. Jadi Alkitab memberitakan bahwa menjelang akhir zaman akan muncul berbagai macam ajaran sesat atau palsu.
Hal itulah yang terjadi pada penulisan surat 1 Yohanes ya, yaitu munculnya berbagai macam ajaran sesat. Oleh karena salah satu tujuan penulisan surat ini adalah untuk menjawab dan meluruskan berbagai macam ajaran sesat tersebut. Salah satu ajaran sesat tersebut adalah antikris. Ya, jadi bagi Rasul Yohanes, antikris adalah satu realita yang sedang kita hadapi, mengindikasikan bahwa manusia menjalani zaman akhir. Antikris akan bermunculan, ya, banyak kelihatannya ya, akan bermunculan pada akhir zaman ini, ya, di mana dikatakan Rasul Paulus Yohanes memperingatkan bahwa seorang antikris akan datang, ya. Ayat 1 Yohanes 2 ayat 18, mereka berasal dari antara kita, tetapi tidak termasuk pada kita. Orang-orang yang sudah diurapi akan mampu membedakan kebenaran dan dusta antikris, ya. Pasal ayat 20 sampai 22. Antikris sudah muncul, sekarang ini sudah muncul, ya. Demikian kita harus berhati-hati bahwa dikatakan oleh Rasul Yohanes, karakter antikris itu berupa personal, seorang antikristus, tetapi juga bisa berupa impersonal, ajaran atau satu sistem pemikiran yang sesat. Inti dari ajaran antikris adalah menyangkal Yesus sebagai Kristus dan menyangkal Bapa. Dengan demikian dikatakan bahwa antikris itu merupakan ajaran-ajaran palsu yang tidak mengakui Yesus Kristus, atau ajaran-ajaran palsu yang tidak mengakui bahwa Allah telah datang sebagai manusia. Mungkin sulit bagi kita untuk memastikan keberadaan sosok antikris di sekitar kita. Tapi inti pengajarannya sangat mudah kita temukan, ya. Kalau sudah di luar firman, ya, kita tahu, kita bisa membedakan bahwa pengajaran mana yang pengajaran yang palsu, ya. Oleh karena itu perlu dimiliki sikap waspada menghadapi situasi akhir zaman ini. Wujud kewaspadaan itu adalah dengan tetap hidup dalam Kristus. Artinya kita tetap memegang teguh pengajaran Kristus dan hidup di dalamnya. Oleh karena itu pasti kita akan mencari ajaran palsu, karena kita sudah terbiasa dengan hidup ajaran yang benar. Ya, itu yang mungkin saya sampaikan. Silakan Pak Amos, Andi, ya. Bentar. Atau siapa? Oke. Silakan, Pak Amos. Sebentar Pak nih, saya waktu 1 menit, saya lagi nyari firmannya. Jadi kita lihat kalau kita yang hidup dalam Kristus, ya, kita hidup dalam kebenaran, itu pasti kita akan bisa membedakan mana ajaran yang palsu, mana ajaran Kristus. Karena kalau ajaran yang sudah di luar firman Tuhan, ya, itu berarti palsu, ya. Oke, Pak Amos Andi akan mempersiapkan. Ini suatu topik yang sangat menarik, ya, antikris, ya. Nah, sekarang sudah banyak bermunculan, ya, banyak. Oleh karena itu mungkin kita tambahkan pengertian anti dulu, ya. Karena anti ini yang artinya dalam bahasa kita sehari-hari tidak suka, ya. Anti sama dengan tidak suka. Mungkin begitu, Pak Denny. Iya, jadi antikris itu adalah salah satunya bahwa mereka tidak mengakui keberadaan Kristus, ya, dan juga tidak mengakui Allah sebagai Bapa, ya. Jadi kita lihat di sini mereka menyangkal, ya. Jadi itu intinya, ya, antikris itu mereka tidak mengakui Kristus, ya. Ya, silakan yang Pak Amos sudah siap? Ya, oke. Ya, puji Tuhan. Shalom, ya. Saya mau sedikit melengkapi mengenai antikris, ya. Firman yang menyatakan mengenai antikris yang pertama ada di Wahyu 13 ayat 18. Demikian firmannya. Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Perhatikan, 666 atau 666. Ini firman yang pertama, ya. Yang kemudian berikutnya ada di Yohanes 6 ayat 66. Perhatiin, Yohanes 6 ayat 66. Sama aja, 666 kalau dijumlah. Demikian firman-Nya, Yohanes 6
ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-murid Yesus yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Atasnya, saya ke atas sedikit, tadi kan 66. Saya ambil dari 64, ayat 64. Tetapi, ini kata Yesus ya, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Yesus. 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, pada kita semua, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Haleluya. Jadi, kita bisa mengenal Tuhan Yesus itu adalah kasih karunia. Kasih karunia dari Tuhan. Tinggal sekarang respon hati kita. Mau terima Tuhan, mau percaya Yesus adalah Tuhan, ada Allah Bapa, Allah Tritunggal, Allah Roh Kudus, atau tidak. Nah, itu respon hati kita, dan tadi sudah dijelaskan di sini. Yang Yohanes 6 ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya, bahkan yang sudah muridnya, mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Artinya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Tuhan Yesus berarti murtad. Pengertiannya di situ meninggalkan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena anti. Karena antikris, jadi dia tidak mengikut Tuhan Yesus lagi. Ya, saya ambil intisarinya demikian aja mengenai antikris, melengkapi sharing yang pertama tadi. Demikian, Tuhan berkati. Ya. Ya, Pak Dani. Halo. Halo. Shalom. Ya. Ya, Pak. Ya, terima kasih Pak Amos. Sama-sama. Ya, mungkin ada ya. Untuk selanjutnya Kita lanjutkan, kasih ke Bu Jenny deh. Bu Jenny, silakan Bu Jenny. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih ya. Memang hari-hari ini adalah tadi firman Tuhan, hari terakhir. Ya. Kita tahu harinya kapan, waktunya kapan, yang tahu Tuhan sendiri, rahasia Tuhan. Tapi yang satu hal di sini, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus benar-benar jangan di ayat 22, siapa pendusta itu, bukankah ia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Jadi kita anak-anak Tuhan jangan sekali kita menyangkal Kristus. Dia itu adalah antikristus tuh. Makanya dia itu adalah antikristus. Kita ingat itu. Kita jangan menyangkal Kristus. Jadi kita harus taruh di hati kita, Tuhan kasih kekuatan pada kita ini setiap waktu, setiap saat. Kita jangan sekali-kali menyangkal Kristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Pada saat-saat ini kita jangan sekali-kali menyangkal Kristus. Makanya kita janganlah menjauhi dari pertemuan-pertemuan anak-anak Tuhan. Tapi kita di sini, yaitu dia, sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Serem banget ya, kalau kita menyangkal dia tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Ya, memiliki Bapa. Di sini kita harus benar-benar kuat di dalam Tuhan pada saat-saat ini. Memang kita ini pada saat-saat udah di penghujung akhir dari akhir zaman ini. Tapi kita di sini kita harus kuat di dalam Tuhan. Harus tetap bersekutu dengan anak-anak Tuhan supaya kita ada kekuatan dan kita jangan menyangkal Kristus. Ya, ini yang kita harus pertahankan
di dalam hidup kita. Terima kasih. Haleluya. Amin. Ya, jadi saya tertarik dengan sekali di ayat 19 ya, 1 Yohanes 2 ayat 19, mungkin kita bisa gali. Mereka berasal dari antara kita tetapi tidak termasuk pada kita. Berarti antikristus muncul dari antara kita loh, ya. Di antara kita, oleh karena itu kita perlu berhati-hati ya, karena dikatakan bahwa itu munculnya di antara kita ya, bukan dari luar, sebenarnya dari dalam ya. Nah, ini yang kita harus ajari, ajaran-ajaran atau sistem pemikiran yang sesat ya. Ini yang kita mesti hati-hati, jangan sampai kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran palsu ya. Oke, Ibu Tina. Silakan Ibu Tina. Puji Tuhan ya, shalom saudara-saudara. Kalau saya lihatnya dari ayat 18 ya, dikatakan begini, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah banyak antikristus. Inilah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Nah, ini ditulis sama Yohanes pada waktu zaman dulu entah berapa puluh ratus tahun yang lalu kali ya Pak Dani. Ini kan zaman waktu itu Tuhan Yesus sudah naik ke surga, dan nggak lama setelah Tuhan Yesus naik ke surga dikatakan bahwa waktu ini adalah waktu yang terakhir. Nah, jarak waktu Yohanes bicara dengan sekarang, dengan saat ini, itu saya rasa udah lama sekali ya. Udah berapa ratus tahun. Nah, ini saya kepingin tahu juga. Jadi kalau dari dulu itu disebut zaman akhir, di zaman ini adalah benar-benar waktu yang terakhir. Tuh kan dikatakan begitu. Tandanya zaman dulu pun sudah ada antikristus, yaitu orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, yang menyangkal pada Tuhan Yesus ya. Nah, sampai sekarang pun ada. Jadi waktu itu, waktu dari Yohanes bicara sampai saat ini adalah sangat panjang. Jadi saya kepengen diterangin tuh, lama ya waktu zaman akhir itu. Emang dari dulu udah disebut gitu zaman akhir sampai saat ini. Sampai kapan emang benar-benar akhirnya itu. Jadi kalau ada yang tahu. Iya, nggak ada yang tahu emang. Tapi kalau ada orang bilangnya, Tuhan Yesus udah mau datang loh, lihat tuh tanda-tanda zaman udah banyak begini. Dari dulu juga udah begitu, perang ya udah ada, ini ya udah ada. Mereka nyautnya begitu loh. Kalau kita kan percaya ya Tuhan Yesus emang udah deket datang. Tanda-tandanya ya dari zaman dulu pun sudah ada tanda-tanda itu, sampai zaman sekarang pun sudah ada begitu. Tapi kita kan anak-anak terang, anak-anaknya Tuhan Yesus. Nggak mungkin zaman itu tiba-tiba datang pada kita. Kita tuh udah dikasih tahu. Nah, ini nih yang saya kepingin tahu gitu. Apa sih sebetulnya begitu dari semuanya itu? Gitu ya. Aja Pak Dani. Ini ya, bukan jadi ini sebetulnya saya nanya ini mah. Ya, jadi Ibu Tina, jadi sebenarnya kalau kita ngikutin memang kalau lihat tanda-tandanya sekarang ini, kalau kita baca Alkitab ya, itu kan tertulis di Alkitab ya. Ini udah ada sate, nggak tahu buat kita. Lagi terima telepon. Oke, saya ambil mood dulu. Oke. Jadi tanda-tanda itu kalau kita bisa lihat, kita lihat di Lukas, Matius 24 15 ayat 22 atau Lukas 21 20 sampai 23, itu jelas sekali ya tanda-tanda itu. Kita bisa lihat antara lain adalah terjadi malapetaka dan bencana alam ya, kemudian kelaparan, kemiskinan, penyakit ya, kemudian kekerasan, seks bebas, dan kemudian di sini juga termasuk kebejatan moral ya, kemudian juga penyebaran ajaran palsu secara global ya, krisis lingkungan ya, tanda-tanda dari langit ya, kita lihat tanda-tanda di mana bumi semakin panas dan sebagainya ya. Jadi kita banyak sekali tanda-tanda itu sebetulnya ya. Nah, itu sebagai kita bisa melihat sebagai anak-anak Tuhan, itu semua tertulis di Alkitab, bahwa kalau tanda-tanda itu sudah ini, apalagi dengan salah satu tandanya adalah kembalinya bangsa Israel ya ke tanah yang sekarang ini ya, dan mereka akan membangun bait Allah ya. Itu sebetulnya kita lihat kalau kita telusuri sekarang ya, tanda-tanda itu udah semakin dekat ya, karena bangsa Israel kita lihat sudah menjadi suatu negara, dan
mereka juga sedang merencanakan untuk pembangunan Bait Allah. Nah, dari situlah kedatangan Kristus itu sudah membuktikan bahwa kedatangan Kristus sudah dekat. Ya, oke, kita kasih kesempatan yang lain. Pak Haryadi, silakan Pak Haryadi. Ya, tunggu. Oh, nggak bisa, Pak. Sudah. Dengar. Sudah, Pak Haryadi. Ya, menurut saya antikristus itu kan datangnya dari antara kita. Jadi orang-orang yang sudah mengenal Kristus tapi menyangkal dia lagi, ya nggak? Menyangkal. Jadi misalnya yang murtad ya, orang yang murtad juga bisa itu. Juga yang mengaku dirinya dia lebih dari Yesus gitu. Jadi di sini kita lihat bahwa antikristus itu adalah orang yang sudah mengenal Kristus tapi juga menyangkalnya, katanya, ya nggak? Jadi di sini dikatakan ya, tanda-tandanya adalah waktu ini adalah waktu yang terakhir, ya. Tadi juga dikatakan sama Stina, dari zaman Yohanes udah mengatakan begitu. Sampai kemari rasanya udah berapa? Udah 2000 tahun ada kali. Ya, itu kan belum lama setelah Yesus naik ke surga. Jadi tetap aja sampai sekarang tetap ada, tapi mungkin hilang timbul kali ya. Jadi masih tetap ada aja. Kan pernah dikatakan mungkin banyak yang bilang ini antikristus nih, yang menyangkal Kristus bahwa Yesus adalah Tuhan, dan juga dia juga menyangkal Bapa. Kalau dikatakan tadi kan gini, kalau dia menyangkal Kristus, dia juga antikristus, menyangkal ayat 22 katanya dia menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi dia nggak mau mengenal, tadinya dia sudah kenal bahwa ini itu disebut antikristus jadinya, ya. Jadi sebab karena dia menyangkal Anak dan juga ya tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak pasti ya memiliki Bapa, ya. Jadi itulah yang disebut antikristus. Itu memang bisa muncul, bukan cuma satu. Dikatakan di sini kan banyak antikristus sudah muncul, ya. Nggak banyak, yang ayat 18 dikatakan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Jadi bukan cuma satu aja antikristus itu, jadi bisa beberapa, dan juga mereka semua itu menyangkal Kristus. Nah, itu aja, ya, bahwa ini kan menyatakan bahwa ini adalah waktu-waktu yang terakhir, ya, terakhir dari akhir zaman itu. Ya, itu saja. Makasih, Tuhan berkati. Oke, Ibu Yuni, silakan Ibu Yuni. Ya, terima kasih. Ini antikristus, bahwa antikristus itu ada di antara kita. Jadi memang mereka memang mula-mulanya memang benar mereka ada orang-orang Kristen yang kemudian melawan Kristus, kemudian menjadi antikristus. Bagi kita, karena mereka ini adalah dari antara kita, dari orang Kristen, memang sangat sulit memastikan siapa sih sebenarnya antikristus ini. Tapi kalau kita melihat yang jelas pengajaran-pengajaran mereka, kita akan bisa temukan memang banyak pengajaran-pengajaran palsu di saat itu, juga saat sekarang ini, yang mengatakan bahwa keselamatan itu bukan hanya dari Yesus, bukan hanya melalui Yesus ada keselamatan. Itu banyak pengajaran-pengajaran yang demikian ini. Makanya mereka itu banyak menjadi antikristus, yang mana dia tidak percaya Bapa, tidak percaya Anak, bahwa tidak percaya tentang kemanusiaan Yesus itu adalah sebagai Tuhan. Inilah makanya kalau kita memandang di sekeliling kita saat ini saja, kita udah tahu siapa sih antikristus ini yang sebenarnya. Karena pengajaran-pengajaran mereka itu sangat jelas sekali. Mereka mengatakan tidak hanya melalui Yesus kita juga selamat, kita juga bisa ke surga. Ini yang selalu didengung-dengungkan oleh mereka. Dan mereka akan mengatakan bahwa Yesus hanyalah sebagai manusia. Nah, ini dari antikristus inilah kita bisa tahu bahwa kita ini sebagai orang
orang Kristen, kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan kita itu Yesus Kristus. Karena kalau kita percayanya hanya asal-asalan, akhirnya kita akan murtad. Akhirnya kita akan meninggalkan Yesus. Padahal Tuhan Yesus ini dengan adanya Yohanes 1, Yohanes 2 ini tentang antikristus ini, Tuhan itu berpesan bahwa seberat apapun tekanan yang kita hadapi, jangan sampai kita ini menyangkal Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan, Ibu Dita, ya, Ibu Dita mau bertanya atau apalah, ya silakan. Tadi Boleh sebenarnya berupa kita juga pertanyaan juga boleh, silakan. Supaya ini Pak Sastra dari tadi saya udah lihat udah keluarin buku-bukunya, jadi bisa jawab. Kasih pertanyaan yang susah, boleh. Tadi Dita juga mau apa tuh mau sharing yang soal itu ya, yang ayat keberapa tuh tadi? Yang ayat ke-19. Tapi kan udah dijawab sama Pak Dani ya. Udah diterangin di antara kita, berarti bukan orang lain, bukan dari luar, tapi di antara kita, bisa dari satu gereja, bisa dari satu persekutuan ya. Mudah-mudahan di Galilea mah nggak ada ya. Nah, jadi Dita nggak bahas itu lagi, Dita nggak tanya lagi. Terus yang Dita mau tanya itu, buka ini ya pertanyaan ya Pak ya. Ya, boleh pertanyaan juga boleh, apa enggak boleh. Pertanyaannya, mana sih ini tadi ketemu, sekarang dia hilang. Nih pertanyaannya, sebenarnya pendusta itu dalam arti yang sebenarnya itu apa? Kan kalau kita kan pendusta itu bisa pakai istilah ya, bisa dengan contoh langsung gitu. Kalau pendusta itu dalam arti yang sebenarnya apa gitu Pak? Bukannya apa ya? Kalau kita kan dia mah tukang bohong gitu. Kalau itu kan secara itunya gitu. Tapi yang Dita mau tanya, dalam arti yang sesungguhnya pendusta itu apa? Terima kasih. Oke, dicatat sama Pak Sastra ya. Oke, kita beralih ke Yonghok, mungkin mau bertanya. Bertanya boleh sekalian. Ya. Terima kasih Pak Dani. Ya. Ini saya juga mau tambahin dengan kesaksian dikit di ayat 19 ya, yang pada di kita kan tulisan kita kan sama ya. Itu di antikristus ada di antara kita, benar itu. Karena waktu di beberapa tahun yang lalu saya masih kerja di properti ya. Itu suatu hari bos saya kedatangan. Kenapa Mbak? Itu 3 orang teman ya, 1 cowok 2 cewek. Nah, setelah dia masuk ke dalam ruangan kantornya, halo, dengar ya, ruangan kantornya. Jadi setelah bicara keluar, bos saya langsung kasih tahu saya, wah, 3 orang ini lain kali kalau datang bilang aja saya nggak ada katanya. Jadi itu bos cewek ya. Dulu kan kayak kerja di properti itu bosnya bos jujuan tahun istrinya tuh. Ditata sama teman loh. Itu tuh sama-sama orang Kristen loh. Udah ada di gereja lain lah. Tapi dia udah otaknya udah dicuci ya. Begitu diajak ngomong kata bos saya tuh, karena dia bisa sebutkan firman Tuhan dengan hafal, bisa ditambah-tambahin yang nggak ada menjadi ada gitu loh. Jadi bos saya mungkin imannya masih kuat ya. Akhirnya dia alasan, saya lagi ada janji, silakan lain kali boleh datang. Akhirnya dia usia pulangan, dia keluar dan bercerita sama kita. Lain kali kalau orang 3 orang ini datang, jangan bilang saya ada di kantor katanya. Itu benar-benar jadi saya udah pernah lihat kok. Itu juga orang itu saya juga kenal, cuma kan saya nggak tahu dia udah jadi orang Kristen, tapi juga orang Kristen yang udah dicuci otak kan, saya nggak tahu gitu loh. Nah, dia punya gereja di mana saya juga tahu, tapi saya nggak sangka tuh dia dicuci otaknya di mana gitu. Jadi saya sampai sekarang masih bingung itu kenapa bisa ya orang Kristen yang udah menerima Yesus bisa dicuci otak jadi mengangkat Yesus gitu. Jadi ini satu pertanyaan saya mau naik sama Pak Sastra ya. Mohon dijawab. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya,
Jadi sebelum masuk Pak Sastra, menurut firman Allah, antikristus adalah orang-orang Kristen palsu yang telah memisahkan diri dari umat beriman yang sejati. Mereka adalah pembohong yang menyangkal Yesus sebagai Kristus. Dalam Alkitab dikatakan bahwa siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Mesias? Inilah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. 1 Yohanes 2 ayat 22 ya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah yang disebut penyesat dan antikristus ya, 2 Yohanes 1 ayat 7. Oke, saya serahkan kepada Pak Sastra. Silakan Pak Sastra. Ini cukup panjang nih kalau mau dibahas nih Pak Sastra nih ya. Ya. Ini panjang sekali, semua literatur sudah keluar ini. Saya jawab pakai literatur. Ya, pendusta itu sudah dijawab sama Pak Dani. Pendusta itu orang yang berpura-pura. Berpura-pura menyembah Kristus tetapi enggak. Ya, itu pendusta. Pendusta, ya, sudah jelas. Kedua, yang gampang saya jawab dulu. Tentang pertanyaan akhir zaman, Ibu Tina. Akhir zaman itu siapapun tidak tahu akhir zaman. Ya, saya kasih sedikit nanti yang ayat nanti banyak jawaban. Ya, jadi gini. Akhir zaman itu sekarang disebut terkenal adalah milenium. Ya, disebut milenium. Ada yang pertama adalah postmillennialism. Dalam pengertian singkat adalah pandangan yang berhubungan dengan masa akhir zaman akan datang yang berkaitan dengan kerajaan Allah. Itu pertama. Yang kedua, amillennialisme dalam pengertian singkat adalah pandangan dan pendapat tentang kerajaan 1000 tahun itu tidak ada. Ada 3 pandangan ya. Kemudian premillennialism dalam pengertian singkat adalah bahwa kedatangan Kristus kedua kali akan terjadi sebelum 1000 tahun dan akan mendirikan kerajaan Kristus di bumi. Ini kalau mau tentang akhir zaman saya bisa jelaskan, tapi waktunya harus lama. Ini saya ngasih poin-poin aja. Dari ketiga pandangan tersebut di atas, mana yang kita percaya? Dari 3 itu mana yang kita percaya? Ya. Sampai di situ dulu. Kenapa saya bilang tidak siapapun tidak tahu tentang akhir zaman itu? Ya, ambil Matius 24 ayat 36. Ya, Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak. Dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Jangan sok-sokan tahu akhir zaman akan datang. Siapapun tidak tahu. Hanya Bapa di surga yang tahu. Kita cuma tahu tanda-tandanya. Kalau ada bilang akhir zaman tanggal sekian, bohong. Bilang sesat. Karena ayat ini jelas. Siapapun. Ya, saya ulangi. Tetapi tentang hari dan saat ini bicara tentang kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Ini judulnya, ya. Jadi di situ. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Hanya Bapa yang tahu. Jadi kenapa ada milenium tadi? Milenium ini tujuannya adalah supaya orang-orang percaya itu selalu berbuat yang terbaik. Karena pada suatu saat dia mati supaya langsung rapture. Ini maksudnya akhir zaman itu. Nah, akhir zaman itu siapapun tidak tahu. Kalau siapapun tidak tahu, nah ada berpendapat akhir zaman tidak ada. Ya, jawaban Alkitabiah. Oke. Sekarang saya kasih, kemana nih? Ada. Ini literatur semua. Ya, tentang ayat tadi. Tentang ayatnya Pak siapa nih? Pak Taroreh. Tapi ini jawabannya panjang ya. Ini Alkitab semua yang ada di sini. Ya, pertama. Tentang tadi apa sih judulnya? Antikris.
Antikristus. Ya, antikristus itu awalnya adalah suatu kemurtadan. Ya, suatu kemurtadan, tidak punya lagi hubungan dengan orang percaya dan dia tidak pernah menjadi pengikut Kristus yang sejati. Intinya di situ. Yang kedua, mereka pernah ada hubungan dengan Kristus, kemudian meninggalkan Kristus. Ya, itu meninggalkan, itulah murtad. Ya, pertama adalah menjadi murtad berarti memutuskan hubungan keselamatan dengan Kristus atau mengundurkan diri dari persekutuan. Itu panjang intinya. Yang kedua, Alkitab memberikan peringatan mendesak mengenai kemurtadan dengan tujuan meningkatkan kita agar waspada terhadap bahaya kesatuan kita oleh Kristus. Ini saya pendek aja ya. Ketiga, contoh kemurtadan yang sesungguhnya terdapat dalam Keluaran 32. Itu bicara tentang kemurtadan di Keluaran 32, tapi kita tidak baca. Yang keempat, langkah-langkah menuju kepada kemurtadan adalah sebagai berikut. Orang-orang percaya melalui ketidakpercayaan, nah ini langkah-langkah mereka, tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh kebenaran, ya, nasihat, peringatan, janji, dan ajaran firman Tuhan. Markus sekian. Ya, jadi kalau sudah mulai dia tidak sungguh-sungguh tentang kebenaran, nasihat, peringatan, itu tanda-tanda akan terjadi kemurtadan. Itu sudah berarti kemurtadan secara tidak langsung ya. Kalau sudah mulai dia sungguh-sungguh nasihat, peringatan, janji, dan firman Tuhan, jadi mulai itu udah benar, ini sudah tanda-tanda kemurtadan. Hati-hati. Ini nanti kalau bicara nanti di neraka ya, satu saat kalau sudah ada waktu saya akan bicara tentang neraka. Mengerikan, menakutkan. Saya takut tuh kalau sudah bahas neraka. Ya, oke. Kedua, ketika kenyataan-kenyataan dunia ini menjadi semakin nyata dibandingkan kenyataan-kenyataan kerajaan Allah yang surgawi, orang-orang percaya secara berangsur-angsur berhenti menghampiri Allah. Ini yang akan terjadi. Ya. Kemudian melalui kelicikan dosa, orang percaya itu makin toleran terhadap dosa dalam kehidupan mereka. Jadi orang-orang mulai toleran kalau saya kemarin bilang bukan toleran, tidak toleransi maksudnya kemarin saya salah ngomong. Ya, jadi kalau sudah mulai toleran terhadap dosa dalam kehidupan mereka sendiri, itu semua ada ayatnya ya, 1 Korintus kan, mereka tidak lagi mengasihi keadilan atau tidak membenci kefasikan. Ini sudah tanda-tanda kemurtadan. Ini yang dimaksud daripada ayat yang tadi itu ya. Kemudian dengan kedegilan hati, itu ada di ayat juga Ibrani 38, serta menolak jalan Allah, orang-orang percaya ini berkali-kali mengabaikan suara dan teguran Roh Kudus. Kita menghindari teguran Roh Kudus, kita bohong itu. Itu juga ada ayatnya Ibrani 3:7-8. Dan api yang dipadamkan, ada semua ayatnya, bait Allah dirusak. Mulai bait Allah dia rusak. Ini sudah tanda-tanda kemurtadan. Ya. Mulai dirusak, karena itu akhirnya ia meninggalkan orang-orang dahulu percaya. Akhirnya mulai dia akan meninggalkan orang percaya. Kalau dilihat tadi di Hakim-Hakim 16:20 sedikit lagi. Jikalau kemurtadan berjalan terus tanpa dikendalikan, orang-orang percaya itu mungkin akhirnya mencapai titik mana mereka tidak mendapat kesempatan lagi untuk kembali kepada Tuhan. Ya. Kemudian mereka yang pernah mengalami keselamatan namun kemudian dengan sengaja dan terus-menerus mengeraskan hati mereka atau suara roh, Ibrani sekian-sekian, terus berbuat dosa dengan sengaja, Ibrani 10:26-27, yang tidak masuk neraka itu, ya. Serta menolak untuk bertobat kembali kepada Allah, mungkin akan mencapai titik di mana ia tidak bisa lagi diterima. Kesabaran Allah ada batasnya.
Ya, jadi kesabaran napasnya ini semua ada ayatnya, saya tidak sebutkan. Kedua, titik di mana orang tidak bisa bertobat lagi, ini tidak dapat ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, satu-satunya pengaman untuk tidak terjerumus ke dalam kemurtadan akhirnya ditemukan dalam nasihat pada hari ini. Jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hati. Kalau sudah ada tanda-tanda yang tadi dalam kehidupan kita, jangan keraskan hati kita. Haruslah ditekankan bahwa sekalipun kemurtadan merupakan bahaya bagi semua orang percaya, mulai hanyut dari iman, Ibrani 2:1-3, dan undur dari Allah, ya, itu semua ada ayatnya. Perbuatan itu tidak akan menjadi lengkap jikalau orang yang bersangkutan tidak sengaja terus-menerus berbuat dosa terhadap Roh Kudus, ya, mengenai dosa terhadap. Jadi kalau dia tidak terus-menerus berbuat dosa terhadap Roh Kudus, kemungkinan dia bisa diterima kembali. Ya. Kemudian mereka yang menjauhkan diri dari Allah karena hati yang tidak percaya, Ibrani 3:12, mungkin berpikir bahwa diri mereka masih Kristen, namun ketidakacuhan mereka terhadap tuntutan Kristus dan Roh Kudus serta peringatan Alkitab menunjukkan suatu sebaliknya, karena kemungkinan penipuan ini ada. Ya, Paulus mendesak, jadi itu merupakan suatu penipuan, maksudnya nih Kristen KTP gitu loh. Itu juga tanda-tanda kemurtadan KTP, ya. Yang kemudian mereka yang sungguh-sungguh mempunyai perhatian terhadap keadaan rohani dan hati mereka, ingin berbalik kepada Allah dalam pertobatan, memiliki bukti yang pasti bahwa mereka tidak melakukan kemurtadan yang tidak bisa diampuni. Akibat yang jelas menandaskan bahwa Allah tidak ingin seorang pun binasa. Jadi kalau orang yang sudah murtad, dia benar-benar ingin pengampunan, dia ingin kembali, itu Tuhan bisa terima. Dikatakan di 2 Petrus 3:9, karena Tuhan tidak menginginkan satu pun yang binasa. Ya. Jadi kemudian dan menyatakan bahwa Allah akan menerima kembali semua orang yang pernah mengalami kasih karunia menyelamatkan engkau bertobat dan kembali padanya. Berarti orang yang murtad sudah percaya Yesus, dia sudah pernah menerima kasih karunia. Ada pertanyaan beberapa hari yang lalu, dia sudah keluar tapi masuk lagi. Nah, di sini jawabannya. Ya, siapa yang saya lupa itu siapa itu. Jadi di sini jawabannya. Kalau dia benar-benar karena Tuhan tidak menginginkan mereka hilang, 2 Petrus 3:9. Inilah jawaban dari tujuan daripada ayat yang disampaikan oleh Pak Lier tadi, secara alkitabiah itulah yang dimaksudkan. Ya, ini bicara alkitabiah, tetapi kalau khotbah beda khotbah, karena kalau di khotbah itu kan supaya meyakinkan. Jadi kalau ini kan saya alkitabiah. Secara Alkitab itu begitu. Secara khotbah beda. Khotbah yang tadi itu sudah benar. Sudah pernah nanti ambil ayat sini. Itulah kira-kira. Jadi tentang milenium atau tentang akhir zaman, Ibu Dina, siapapun tidak ada yang tahu. Akhir zaman itu tidak ada yang tahu. Makanya ada orang yang tidak percaya, bohong, tidak ada akhir zaman. Kenapa dia bilang tidak ada akhir zaman? Karena sejak Kristen ada, kapan akhir zaman? Masa sampai sekarang ada akhir zamannya? Ini pendapat, ya. Tapi orang yang berpendapat ada akhir zaman itu, tetapi ada juga yang berpendapat akhir zaman itu sudah ada sekarang. Kenapa dikatakan sudah ada sekarang? Karena kita sudah menikmati semua yang enak-enak, yang happy-happy, dan lain sebagainya. Itu termasuk juga dalam akhir zaman. Itu pendapat-pendapat para teolog tentang akhir zaman. Ada 3 pendapat tentang akhir zaman. Satu saat kalau mau tentang akhir zaman, saya akan kupaskan semua.
mengenai akhir zaman. Haleluya, amin. Jadi bicara tentang tanda-tanda akhir zaman atau kita bicara tentang akhir zaman antikris ini panjang semuanya topik Ya, ini. kita cuma tahu tanda-tandanya. Tanda-tanda aja. Tetapi akhir zaman itu ada apa tidak itu 3 pendapat ya. Ya, nanti ke berikutnya nanti kita bisa bahas juga tanda angka 666 itu tanda akhir zaman ya. Ya, 66 ada terusan Armageddon kita semua. Kita udah masuk nanti ke situ nanti ya. Teman-teman itu supaya para pendoa juga bisa tahu ya Pak Sastra ya. Ya, tapi yang terpenting adalah neraka dulu. Supaya kita tidak berbuat. Karena neraka itu mengajarkan kita untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak berkenan bagi kita. Ya, iya Ibu Yuni gimana Ibu Yuni bisa ngikutin kan? Bisa mengikuti kan? Bisa ya. Oke, ya kita akan masuk dalam doa ya. Kita akan berdoa sebelumnya Ibu Lydia kita dengarkan lagu ini. Yang lagu sebentar saya siapkan. Sebentar saya siapkan dulu ya. Ya, nanti habis itu kita masuk dalam doa ya. Oke, kita siapkan sebentar. Ini kalau sudah ruwet-ruwet gini, saya bongkar apa namanya? Bongkar ini. Ya, lagu yang bongkarnya pusing saya. Tadi ya, sobat dari Galilea supaya kita bisa dengar ya dengan jelas. Ada liriknya bisa dinyanyikan bersama juga. Amin, haleluya. Baik, untuk selanjutnya kita akan memulai doa syafaat kita. Saya persilakan Bu Tina. Oke. Ya, Bu Tina. Tolong doakan juga buat Ibu Salumi Teti ya yang kemarin. Oh, sakit ya Pak?
Ya, dalam pergumulan hidupnya, dia ada pergumulan, dia nggak kasih tahu, belum kasih tahu. Ya, ya. Saya minta dukungan doa, Pak Tina, yaitu buat si baby tuh, baby Samuel. Yang kuning ya. Sekarang dirawat di rumah sakit, Pak, badannya kuning. Oke, nanti kita berdoa ya. Ya, Tuhan Yesus tolong supaya Ya. dia sama maminya ditaruh di rumah sakit jadinya. Ya. Rumah sakit mana, Tim? Apa itu? Apa? Rumah sakit Maya Pada. Cicinya tahu Maya Pada. Oke, ya Ibu Tina berdua yang apa namanya, Ibu Teti Salome dan yang lain-lain. Nanti Ibu Yuni Sastra yang akan berdoa buat Samuel ya. Iya. Ya, oke. Jadi Tina Salome Teti sama yang lain-lain Pak Ril yang sakit apa semua ya. Ya, oke. Baik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur Bapa, kalau pada sore dan malam ini Tuhan kami sudah mendengar firman-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memperingatkan kami bahwa ini adalah saat-saat zaman akhir, supaya kami dengan sungguh-sungguh Tuhan mengikut Tuhan, taat sama Tuhan, dan biarlah Roh Kudus memimpin kami seutuhnya, supaya kami Tuhan tidak termasuk golongan orang-orang murtad dan antikristus, tetapi kami boleh dengan sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang militan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu termatrai di hati kami boleh ingat dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau Audrey bilangin Oma lagi sembahyang. Itu Opa Audrey. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan tolong kami. Tuhan tolong para anak-anak-Mu Tuhan yang ada di Galilea Blessing Ministry ini. Tuhan yang tahu satu persatu, Tuhan yang tolong satu persatu, Tuhan. Tuhan yang bebaskan Tuhan kami dari segala masalah sakit penyakit kami. Baik itu Ibu Dita, baik Pas Padani, Ibu Linda, Tuhan, Pak Yongho, Ibu Yeni, Febe, Amos, Pak Amos, Ibu Yuni Lili, Pak Dokter Haryadi, Pak Ril, dan semua Tuhan, anak-anak-Mu, Bunda Yuni, Tuhan tolong semua kami Tuhan, karena kami manusia yang penuh dengan kelemahan, tetapi Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kami, Tuhan yang memimpin kami untuk makin hari makin kuat. Segala permasalahan, sakit, penyakit yang ada pada kami, Tuhan angkat, Tuhan tolong, Tuhan tebus, Tuhan bebaskan kami, yang boleh dimuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam ini. Kami juga berdoa untuk Pak Abun Tuhan, biarlah dia juga boleh kembali bersama-sama kami bisa menikmati Galilea Blessing Ministry ini. Tuhan Yesus, kami serahkan semua anak-anak-Mu, biar Tuhan Yesus tolong. Dan pada malam ini Tuhan kami mau berdoa khusus untuk Ibu Salome Teti Tuhan, yang dia sedang mengalami satu masalah Tuhan. Kami tidak mengerti masalah apa, tetapi Tuhan mengerti, Tuhan tahu, Tuhan tolong. Tuhan peduli dengan Ibu Teti Tuhan. Tuhan mengasihi dia lebih daripada siapapun. Jamah dia Bapa, buatlah mujizat terjadi dalam hidup dia, agar dia Tuhan boleh menikmati mujizat-Mu, boleh menjadi saksi Tuhan di mana dia ada. Tuhan tolong Ibu Salome Teti ini Tuhan, supaya dia boleh berkemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dari kami, satu persatu Tuhan tolong, satu persatu Tuhan memberkati kami. Terpuji-puji Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih. Amin. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Bunda Yeni. Bunda Yeni.
Ya. Untuk mendoakan babynya Beta. Ya. Samuel. Samuel. Oh ya, Samuel. Dengan Pak Dani. Pak Dani yang akan mau menyiapkan acara lamaran hari Sabtu. Ya. Mari kita bersatu hati datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih ya Bapak dahsyat, Bapak ajaib. Terima kasih kami sudah banyak belajar Tuhan pada malam hari ini. Biar kami lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan Yesus. Biar kami tidak berjatuhan Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih, kuatkan kami Tuhan di dalam menghadapi apapun di dalam dunia ini. Kami percaya kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan Yesus yang dahsyat ajaib. Bapak kami bawa Tuhan, anak baby Samuel Tuhan, maminya juga Tuhan, papinya serta kakaknya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Pada saat ini lawat Bapak di mana dia berada di rumah sakit Maya pada Samuel Tuhan, kau dahsyat, kau ajaib Tuhan. Biar Tuhan campur tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, bilu-bilu Tuhan Yesus dahsyat dan ajaib hari ini, saat ini juga Tuhan lawat Bapak baby Samuel di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kesehatannya ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami Tuhan, biar kuasa Tuhan besok dia sehat, sembuh, bisa pulang. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Engkau dahsyat, kau ajaib Tuhan. Pak Denny juga Tuhan campur tangan Tuhan, dia begitu setia di dalam menghadapi apapun, di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Di hari Minggu Tuhan akan ada lamaran putrinya Bapa. Engkau dahsyat, kau ajaib, biar Tuhan campur tangan dari yang perkara yang kecil sampai semuanya sampai selesai dengan baik Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta campur tangan Tuhan Bapa, di dalam nama Yesus berikan cuaca yang baik Tuhan, kesehatan yang baik. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Biar Tuhan Engkau dahsyat, biar mereka dapat menentukan hari pernikahannya Tuhan, hari yang tepat yang dari Tuhan Yesus Tuhan. Kami minta penyertaan Tuhan Yesus dahsyat ajaib, aman, damai, sejahtera yang dari Tuhan. Biar mereka semua anak-anak Pak Denny dapat membentuk keluarga yang indah di dalam Tuhan. Keluarga yang takut Tuhan, mempunyai anak cucu menantu yang takut Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus ajaib. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bu Dayani. Baik, untuk selanjutnya doa penutup Pak Sastra, silakan. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih kami ucap syukur pada sore hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu menjadi berkat bagi setiap yang hadir pada sore hari ini. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang terbeban sudah diberikan kelegaan, yang membutuhkan pertolongan-Mu Kau telah berkarya dalam kehidupan mereka. Dan sebentar lagi kami akan meninggalkan Zoom ini, Engkau terus lindungi kami sehat sempurna. Tidak ada satupun yang sakit, dan kemudian besok pada sore hari ini kami akan dapat berjumpa kembali dalam Zoom yang akan datang. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan atas berkat-berkat kesehatan. Haleluya. Amin.